Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pananga di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Perempat dari Padang hingga saat ini pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan sanak pananga, pagi ini tentunya seperti biasa di setiap Kamis pagi, kearifan lokal Minangkabau akan kembali hadir 1 jam kedua dengar Anda. Dan kita masih bersama Mama Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya. Dan alhamdulillah beliau selalu, ya saya bilang selalu memberikan kesempatan prioritas untuk kita dalam kearifan lokal Minangkabau ini, walaupun di tengah-tengah kegiatan dan walaupun sekarang di tengah puasa Ramadan gitu ya. Oke. Appreciate ya buat Mak Tuanku Mangkudun. Baik, dosa pendengar. Pagi ini kita masih apa ya istilahnya masih berputar sekitar Ramadan dan Lebaran, dosa pendengar ya. Apalagi nih kita sudah hampir sampai di pertengahan barangkali ini ya. Sampai pertengahan dan tentunya ibarat pendakian bukit gitu ya. Kita udah hampir sampai di puncaknya, tinggal menurun ke sebelahnya gitu loh. Menurun menuju Idul Fitri. Nah, biasanya ini kalau udah menurun ini lebih cepat ketimbang mendaki. Dan tentunya kita akan lihat sampai nanti Idul Fitri seperti apa juga kearifan lokalnya ya. Nah, untuk itu topik kita hari ini adalah berbagai macam kearifan lokal sekitar puasa dan hari raya di Minangkabau ya. Oke, berbagai macam kearifan lokal sekitar puasa dan hari raya di Minangkabau bersama mama kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Baik, Dulsana seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di dua line telepon ya. 812-414 ataupun di 0811660940 ya. Dan kita mulai saja dengan menyapa mama kita untuk Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, bagaimana audionya? Bagus, Mak, bagus. Nah, bagus diterima di sini. Selamat pagi Dung Sanak Pendengar dari Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, oke, Mak. Sehat, Mak ya, pagi ini, Mak? Alhamdulillah, ini Alhamdulillah. sudah pertengahan, sudah lewat pertengahan Ramadan. Udah lewat, Mak ya. Peringatan Nuzul Quran kita lagi. Oh iya, benar-benar. Nah, bicara peringatan Nuzul Quran nanti nih, mungkin ada juga nih kearifan lokalnya. Nah, baik Mak, seperti yang saya katakan tadi Mak, kita masih seputaran atau sekitar kearifan lokal ya Mak, yang berhubungan dengan Ramadan dan hari raya atau Idul Fitri ya di Minangkabau ini seperti apa kearifan lokal yang masih ada gitu ya Mak ya. Dan apanya filosofisnya serta nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam kearifan lokal tersebut. Baik Pak, tanpa panjang kedima kita langsung saja nih ke pembahasan kita. Namun sebelumnya ada baiknya Mak review juga karena kita mau berserikan gitu Mak. Jadi Mak review juga ke belakang ya tentang kearifan lokal ini. Silakan Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit, Dung Sanak Pendengar dari Perempat dimanapun berada. Minangkabau karena sudah menyatakan bahwa masyarakatnya adalah masyarakat Islam, maka adat yang tumbuh dalam masyarakat itu adalah adat yang kental hubungannya dengan semua kegiatan ibadah orang Islam. Sebelum Ramadan ada kegiatan misalnya membersihkan diri, kemudian membersihkan pusara, membersihkan masjid. Mereka beramai-ramai untuk berziarah kubur. Nah, kemudian ada kunjungan kepada keluarga, terutama mertua dari laki-laki, dari perempuan ya, ke rumah
orang tua laki-laki. Ya. Nah, hari ini ada satu hal khas yang hasil diskusi kami kemarin dengan beberapa guru adat. Ada yang terlewatkan dalam pikiran kita bahwa ada bungo adat yang lahir karena tradisi Ramadan. Oh, ya. Eh, Dalam adat istiadat ada istilahnya bungo adat. Bungo adat Mm-mm. itu yang pertama pakaian adat, Hmm. kemudian kuliner atau masakan, makanan, kemudian ada pamenan adat, ada bungo adat, pamenan adat, bungo kato, bungo pakaian, bungo makanan itu lahir dari kegiatan Manta Pabukuan. Nah, kenapa ini Hmm. terjadi? Eh, saya coba menelusuri di internet. Minangkabau itu ternyata adalah masyarakat pertama di Indonesia yang mengadopsi penggunaan es. Penggunaan es. Es untuk Es. minuman. Ya, 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 ya. Oke, Mak. Es itu memang dibawa oleh masyarakat Eropa Hmm. karena mesin pembuat es atau eh, kulkas itu diciptakan di Eropa pada abad 18-19. Ya. Di awal abad 20, masyarakat Minangkabau yang pertama mengadopsi es. Hmm. Kemudian saya kumpulkan, ternyata minuman dan makanan yang pakai es di seluruh suku Indonesia yang paling banyak itu di Minangkabau. Hmm. Kemudian berbagai jenis masakan eh, atau makanan, bunga kuliner itu paling banyak di Minangkabau. Jenis takjil paling banyak di Minangkabau. Kenapa ini terjadi? Saya cerita dengan para guru adat. Ternyata ketika Manta Pabukuan itu ada rivalitas, ada semacam pertandingan rahasia di antara para menantu. Ya, 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 ya. masa lalu Bung Adit, menantu Aha. itu tidak satu. Misalnya nenek saya, misalnya anaknya 9 orang perempuan. Mhm. 9 orang perempuan itu bertanding membuat masakan untuk diantar ke rumah mertuanya Mhm. masing-masing. Ya, ya, ya. Mereka berunding, kita bikin apa hari ini, kita bikin apa hari ini. Dan itulah yang terjadi. Kemudian variasi kuliner Minangkabau luar biasa banyak. Ya. Kan namanya hebat-hebat. Mhm. Barangkali yang paling terkenal ke Indonesia itu adalah bubur kampiun. Ya, 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 ya. Berchampion. Kampiun itu champion. Ada sejarahnya. Ada Ya, sejarahnya. sudah 70 tahunan itu. Ya, jadi tidak hanya esnya dia diadopsi, Mak, ya. Dengan nama-namanya pun diadopsi, Mak. Iya, Champion. eh, jenis minuman es itu lebih 20 Iya, di iya, iya. Minangkabau. Heeh, Kita tanya ke internet, misalnya heeh. suku bangsa di Indonesia yang paling banyak minuman esnya, Minangkabau paling tinggi di Iya, atas. iya, iya, iya. Mengalahkan Jakarta bahkan, Heeh. Betawi. Iya, iya, iya. Walaupun ada es doger di Jakarta, Mhm. kalah dengan es tebak dari Minangkabau. Iya, es teba ya. Itu udah langka juga tuh, Mak, ya sekarang. Ya, Nah, ini contoh-contoh saja. heeh. Eh, Bagaimana kegiatan Manta Pabukuan itu tumbuh dalam rumah tangga, kemudian ketika diantar ke mertua, dia berkembang menjadi kuliner adat Iya. atau bahkan kuliner bisnis yang luar biasa. Eh, ada guru adat mengatakan bahwa galamai atau kalamai itu yang dodol Minangkabau Heeh. itu lahir dari Manta Pabukuan yang kemudian menjadi makanan adat. Oh, begitu ya. Ketika ya, menantu ini bertanding membuat masakan terbagus untuk mertuanya, dibuatnya lah beragam-ragam itu. Nah, Kalamai itu lahir, yang paling banyak itu lahir di Payakumbuh, karena Manta Pabukuan di Payakumbuh itu 2 kali kalau nggak salah. Di 50 Koto, Manta Pabukuan 2 kali, biasanya sebelum Ramadan, itu yang makanan berat. Di pertengahan Ramadan itu makanan untuk Pabukuan. Maka kuliner yang paling banyak yang aneh-aneh itu dari wilayah 50 Koto itu. Mhm. Kita kembali kepada kenapa itu terjadi, karena
mantap pembukuan bukan sesuatu yang membebani bagi menantu, tapi sesuatu yang menantang, menimbulkan kreasi dan menunggu pujian dari mertuanya. Iya, iya, Oleh iya. sampiangna bubua supiak ko anu namanya ko. Maka bubua kacidiang ko minto. Iya, 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 iya. Ko bubua jalo ko. Heeh. Itu lahir dari kreasi para menantu muda yang mengantarkan pabukuan ke rumah mertuanya. Dan mereka tidak akan mau kalah dengan Besan. pembayannya yang Pembayan ya. Ya. lebih duluan. Mhm. Nah, kenapa? Karena sebagian besar ketika mantap pabukuan dalam bulan puasa, mereka juga ikut dalam babuko di rumah Mintu itu Mhm. dengan pembayan-pembayan mereka. Hmm. Nah, misalnya bapak saya itu saudaranya ada 8 orang laki-laki. Hmm. Jadi ketika mantap pabukuan itu biasanya disepakati harinya oleh para istri ini untuk bersama-sama datang. Hmm. Nah, memamerkan karya pabukuan yang mereka bawa untuk mertuanya dan untuk para anak-anak yang dibawa waktu mantap pabukuan itu. Aha. Nah, ini menantu yang nomor satu ini pabukuannya, yang nomor dua ini. Mereka tidak akan mau membuat asal jadi. Hmm. Walaupun kemudian lahir juga ada pabukuan itu yang asal jadi, Iya. eh, diberi nama Lapek Sagan. Oh, oh, Lapek Sagan sampai ini, Sagan ya. Lapek Sagan itu menurut sejarahnya ada yang membuatnya setengah hati, ya dicampur sajalah pisang, tepung, kelapa, udah dibungkus asal-asalan, maka dinamakan lapek sagan. Walaupun enak, tapi tampilannya ya ini ombeknya sagan, Iya, tapi justru jadi apa ya, makanan-makanan dicari-cari juga di apa ya, Mak ya, di acara-acara resmi gitu, Mak. Iya, kelahiran lapek sagan itu sangat terkenal di antara ibu-ibu karena malas membuat kreasi, Heeh. dikumpulkan saja, tapi hasilnya juga tetap enak dan Iya, tetap iya, ini. iya. Benar-benar. Nah, kembali kepada bubur kampiun, itu sebenarnya awalnya bubur masing-masing itu. Ada bubur hitam, ada bubur putih, ada bubur kacang hijau atau bubur kacang padi kalau di Minang itu. Ada Mm-mm. kolak, kolak pisang, segala macam. Iya, iya. Nah, kemudian dalam sebuah lomba di tahun 60-an, ya ini salah satu tambahan adat istiadat, adat sepanjang jalan yang berkembang. Ada Mm. lomba pembukuan di pasar atas Bukit Tinggi itu. Mm-mm. Nah, pemenangnya adalah kalau tidak salah itu eh, warung pembukuan Haji Minah. Mm. Nah, lalu diberi hadiah oleh wali kota. Nah, ini championnya. Champion itu kemudian berubah jadi kampiun. Iya, iya, Bubur iya. juara. Bubur jarah. Beliau tidak membuat bubur yang baru, tapi mencampur semuanya. Campurkan, digabungkan semuanya, jadilah bubur kampiun itu. Iya, iya, iya. Kampiun itu dari champion. Ini terjadi untuk hampir semua jenis kuliner itu, Bang Ade. Iya, iya, iya. Ketika bubur itu tampil apa adanya, ditambahlah kreasinya oleh para menantu muda ini. Mhm. Termasuk untuk es. Barangkali banyak yang belum pernah mendengar bahwa pinyaram ada yang disajikan dengan es. Mhm. Bahkan kalau biasa-biasa saja es itu hanya untuk minuman. Makanan-makanan di Minangkabau ada yang banyak diberi es untuk suguhan itu. Iya, iya, Eh, iya. Kalau yang paling dikenal tuh es teba, ada es timun, es durian, es cindol, es tape, atau es sirsak segala macam. Tapi ada yang menampilkan makanan biasa ditampilkan dengan es. Mhm. Sehingga ada pinyaram es, ada pisang kapi diberi es, dan itu dibawa ke restoran. Sekarang Mhm. menjadi hidangan di eh, hotel-hotel mewah, dibawa oleh para chef. Nah, eh, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Manta Pabukuan di Minangkabau itu menimbulkan gelombang pertandingan atau rivalitas dalam tanda petik di antara para menantu untuk menghasilkan kuliner-kuliner yang menarik, bahkan namanya juga menarik umumnya.
ada bubuk ajalo, bubuk katidiang, segala macam. Dan memang hasilnya adalah makanan atau kuliner yang sangat disukai masyarakat akhirnya dan meng-Indonesia kalau tidak mendunia. Iya, iya, iya. Inilah hikmah ketika eh, perintah untuk silaturahim itu kan perintah agama, Mhm, adat yang sabana adat itu yang diadatkan itu. mhm, Dilaksanakan dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan dan ada rivalitas dalam hati untuk tampil paling baik, mhm, hasilnya memang luar biasa. Ketika mhm. ditanyakan ke internet, yang paling banyak pembukuannya masyarakat Minangkabau, yang paling banyak menggunakan es masih Minangkabau, kalah Jakarta, padahal es itu datangnya dari Jakarta. Itu barangkali cerita kita pagi ini, Bung Adit. Iya, Kalau iya, iya. menerbitkan selera ya tidak apa-apa. Saya Asal asal tidak membayangkan gitu ya, Mak, ya. Takutnya kalau membayangkan udah kerasa di sini, Mak. Tapi nggak apa-apa. Kita kan bukan bukan memakan dan minumnya gitu, Mak, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tuanku untuk hantarannya dan menarik sekali. Apa yang menariknya saya pikir adalah ketika yang dari seluruh urean tadi yang saya ingin menyoroti masalah mantap pembukuan ini, Mak. Ya. ya, Seperti juga Mak awali tadi bahwa dari sebuah diskusi dengan para para guru adat ternyata berawal dari titiknya mantap pembukuan, kan gitu, Mak, ya. iya betul. Ya. Nah, ini yang ingin saya coba kita kita pelan-pelan mengupasnya, Mak. Pertama, Mak, ya. Jangan-jangan akhirnya saya berpikir jangan-jangan kenapa di Minangkabau ini orang-orang non Minang atau orang luar sebenarnya Mak, ya yang datang ke Minang ini selalu ketika mereka sudah dapat tiket umpamanya ini teman-teman seluruh ya Mak, ya dari seberang sana dapat tiket yang pertama kan ditanya di mana kita nanti makan. Di mana kita berbuka? Ini nanti pasti apa di Padang di mana kita nanti akan makan. Nah, kan ini Mak. Artinya memang kuliner Minang ini luar biasa. Sehingga apapun yang dituju orang tetap yang ingin pertama itu adalah kulinernya. Nantilah kita bicara rendang, bicara apa namanya dan nama toko walado segala macam memang ya. Bahkan yang sederhana pun menurut kita bagi orang lain pun itu luar biasa. Kenapa saya bilang, Mak? Jadi mantap pembukuan seperti yang bilang tadi menimbulkan rivalitas dalam tanda kutip ya, Mak, ya. Nah, ini menarik nih. Antara Banyak-banyak. para menantu. Iya. Apa, Mak? Di antara para menantu. Dia antara menantu. Nah, saya Ya, kalau dulu menantu orang itu kan enggak satu dua. iya, iya. Bahkan anaknya, seperti nenek saya, Eh, delapan, anaknya sembilan. iya. Ketika itu datang sembilan masing-masing bawa pembukuan, Mhm. mereka pasti akan tampil maksimal. Iya, benar sekali, Mak. Jadi ada beberapa variabel dan yang pengen saya kupas di sini. Pertama mantap pembukuan itu sendiri, tapi ini Iya, belakang kita lihat. Kemudian rivalitasnya dan nah kenapa saya hubungkan dengan akhirnya di Minangkabau ini hanya ada dua kuliner yaitu lama dan lemak bana kan gitu ya, Mak, ya. Atau enak dan enak sekali kan gitu ya, Mak, ya kata orang demikian, Mak. Saya melihat ini adalah inovasi gitu, benar nggak, Mak, ya? Artinya karena mantap pembukuan terjadi sebuah rivalitas dalam tanda kutip antara menantu yang berapa yang berusaha untuk menciptakan dalam tanda kutip menciptakan makanan terbagus, terenak kan gitu ya, Mak, ya. Maka di sini kita lihat muncullah daya inovasi masyarakat Minangkabau masa lalu dalam hal kuliner ini. Nah, karena inilah akhirnya maka apapun makanan yang diciptakan itu standarnya harus dua itu saja. Kalau tidak enak, enak sekali gitu ya. Nah, saya melihat, Mak, apakah inovasi ini memang sudah menjadi sebuah karakter dasar juga sesungguhnya, Mak, dalam kita melihat dan mencoba keluar dari persoalan kuliner ini, Mak, ya. Karena ini kita lihat persoalan inovasi, apakah terbatas makanan saja gitu loh. Atau sesungguhnya bahwa inovasi itu memang sudah menjadi karakter dasar bagi masyarakat Minangkabau sesungguhnya, Mak. Gimana menurut Mak Tuanku nih? ya, kalau kita mengkaji inovasi itu kan ada sebab musabab sebuah inovasi Mm-mm. terjadi. Ya.
Antara lain sebab musabab inovasi itu adalah ketika apa yang sudah dimiliki dirasa makin lama makin tidak menarik atau mulai membosankan atau mulai tidak fungsional. Dalam istilah inovasi, nah ini barang yang kita pakai atau benda yang kita gunakan, yang kita manfaatkan ini fungsinya mulai menurun. Itu yang mendorong lahirnya inovasi. Sama saja dalam dunia kuliner itu, ketika hidangan yang dihadirkan itu saja lama-lama dia menurunkan daya tarik, menurunkan daya panggil untuk dimanfaatkan. Nah, itulah inovasi. Jadi Minangkabau itu barangkali memang dipaksa oleh alam untuk selalu berinovasi di wilayah-wilayah yang wilayah perempuan sebenarnya paling banyak inovasi itu. Wilayah laki-laki kan kerjanya kerja yang lebih fisik. Kalau perempuan itu lebih banyak dalam wilayah kreativitas yang tidak terlalu berat. Di rumah gadang itu wilayah inovasi lahir ketika gadis-gadis itu mulai memasuki usia remaja. Mereka akan diajari berbagai tenunan, jalinan segala macam sampai berbagai jenis masakan oleh bumbu panduan di rumah gadang. Permainan mereka bahkan dari kecil orang Minang itu anak-anaknya itu sudah tertarik untuk masak-memasak. Silakan perhatikan anak-anak Minangkabau yang usia balita sampai anak-anak itu yang perempuan bahkan yang laki-laki pun permainannya masak-memasak. Saya tanyakan kepada saudara yang dari suku bangsa lain, apa permainan anak-anak di tempat lain? Ada juga masak-memasak, tapi kreativitas itu tidak dibawa ke rumah oleh bundonya. Anak itu tidak dilanjutkan kreativitasnya. Karena hampir tidak ada kegiatan yang mengharuskan mereka berlomba atau rivalnya tidak ada. Di Minangkabau kegiatan yang menarik di masa kecil masak-memasak, bermain-main, dibawa ke rumah gadang untuk menambah pengetahuan, kemudian diuji dalam tanda petik dalam pertemuan keluarga ketika dia menjadi menantu. Inilah yang memaksa lahirnya inovasi yang menarik. Inovasi itu yang pertama memang harus menarik dulu. Menarik dia tidak inovasi. Nah, ketika dia diadopsi, ketika dia diterima oleh masyarakat, dia akan menaiki tangga inovasi yang populer. Sekarang istilahnya viral. Nah, ini yang terjadi hampir di sebagian besar kehidupan orang Minang, terutama perempuan dalam jenis tenunan, dalam jenis kuliner, pakaian, variasinya sangat luar biasa. Barangkali satu suku bangsa misalnya Batak begitu, ada keseragaman pakaian untuk laki-laki dan perempuan itu walaupun mereka berbeda agama bahkan. Ulosnya itu disepakati sama. Tapi untuk Minangkabau itu hampir di tiap nagari punya jenis pakaian tertentu. Di Kulak Tanduk saja ada belasan jenisnya. Ini inovasi. Yang berbeda dengan suku bangsa lain. Jenis Kulak Tanduk Minangkabau itu selalu berkembang. Walaupun yang akhir-akhir ini dikembangkan oleh para saudara kita yang berusaha di bidang pelaminan, tapi sebagian besar berkembangnya dari masyarakat. Kulak Tanduk di Solo beda dengan Kulak Tanduk di Cilungkang, padahal mereka bertetangga. Begitu Bang Adit. Iya, menarik sekali, Mak. Nah, kenapa, Mak? Walaupun kita pintu masuk ini apa nih, Mak, ya, pembukuan. Mantap pembukuan. Saya melihat ini akhirnya menjadi sebuah kepribadian gitu loh, Mak. Kenapa saya bilang kepribadian? Bahkan dari karakter, tapi katakanlah kepribadian. Karena bicara rivalitas, Mak, saya pikir Minangkabau bicara rivalitas tidak hanya di kuliner gitu loh.
Iya, Kita pengen ngambil kearifan lokal ini, Mak ya. Sebagai contoh, Mak, apakah ini salah mau dikoreksi? Ya umpamanya ketika ada istilah jangan kakalah podo sana namu kan gitu kan itu ada pantun adatnya, Pak. iya iya iya. Pantun adatnya begini. Aha, Pucuk sinyali riteh, aha, pucuk surian mudo-mudo. aha. Ilangi tuan malinteh kami di balik. Iya. Bahkan Itu ciri orang Minangkabau tidak bisa kalah begitu saja, tidak mau kalah begitu i- saja. iya Salah satu toko itu jangankan podo, jangankan kan kalap, kalap. nggak ada. Iya, jadi saya coba mengumpulkan istilah-istilah fitur-fitur orang tua lama itu Mak, cukup banyak ternyata masalah teles ini. Jadi hati-hati kawan, dia telangi dolangi. Nah, ini kan juga bicara rivalitas sesungguhnya gitu ya Mak, ya, bahwa Anda bisa begitu, saya di atas Anda lebih bisa kan gitu ya Mak ya. Kemudian Mak bilang tadi di langit Tuhan melinteh kami di balik itu pulau. Ini kan luar biasa. Nah, kemudian karena rivalitas ini muncullah kepribadian kedua yaitu harus menciptakan yang terbaik kan gitu ya Mak ya. Islam Mak tadi Harus menampilkan yang yang terbaik. terbaik. Nah, makanan terbagus kalau di kulinernya Mak ya. Nah, itulah akhirnya yang memunculkan akhirnya jiwa-jiwa inovatif. Saya ingin mencoba menggarisbawahi ini Mak. Artinya apa? Kenapa? Kok saya jadi agak baperan gitu nih Pak. Kenapa hari ini gitu ya, jiwa-jiwa inovasi, jiwa-jiwa selalu ingin memberikan yang terbaik itu, kepribadian maksudnya, dan kepribadian rivalitas positif itu sepertinya tidak lagi seperti yang dicontohkan nenek moyang kita hari dulu. Nah, tapi saya tidak akan membahas kenapa itu hari ini. Cuman kita ingin korek dulu, apakah benar bahwa sesungguhnya nenek moyang orang Minangkabau itu dari awal sudah mengisyaratkan bahwa sebagai anak Minangkabau kamu harus punya rivalitas positif. Ya, rivalitas positif, jangan pernah mau kalah dengan orang lain. Itulah kasarnya Mak ya. Tapi positif loh, kan gitu ya. Kemudian selalu berikan yang terbaik. Nah, gue anak Minangkabau berikan yang terbaik, kan gitu ya Mak ya. Kemudian untuk itu kamu harus selalu berinovasi. Nah, jadi saya pikir ini perlu kita apa istilahnya Mak, agak menggawang apa lupa saya kata apanya istilahnya mengorek gitu ya Mak ya. Jadi perlu kita lihat kembali. Nah, bicara rivalitas ini Mak, rivalitas biasanya itu menimbulkan sesuatu yang dua hal Mak. Kalau enggak kebanggaan yang berlebihan kan itu Mak ya, atau apalah bahasa agamanya apa Mak, kecemburuan ya, kalau enggak kesombongan. Yang kedua adalah sakit hati kan gitu ya Mak ya. Nah, ya, dua sebenarnya ketika rivalitas itu liar atau rivalitas itu tidak dikendalikan oleh sesuatu Mak ya, itu bakal menimbulkan kehancuran. Kalau kita bawa tadi ke anak menantu tadi Mak ya, bayangkan 10 menantu, 9 menantu akan bertanding memberikan yang terbaik semacam. Ini kan pasti dua aja muaranya Mak. Kalau enggak sombong, wah saya nih yang paling suka ini mertua gitu Mak ya. Kalau enggak muncul sakit hati, iri dengki dan segala macam antar menantu Mak. Kalau ketika ini tidak dikawal oleh sebuah nilai. Nah, ini yang ingin saya gali Mak. Kira-kira apa nilai-nilai dalam sebuah rivalitas anak ponakan Minangkabau atau menantu Minangkabau ketika dengan pembukuan ini sehingga rivalitasnya menjadi positif. Kalau bahasa orang sekarang apa Mak? Bersaing positif kan gitu ya Mak. Kita boleh bersaing, kita boleh bertanding kan ya Mak ya. Tapi jangan saling menghancurkan kan gitu ya Mak ya. Nah, Harusnya saling memperkuat. harus memperkuat. Saya ingin tahu nilai ini Mak. Nilai apa yang mengawal, yang melingkup ya sebuah karakter atau pribadi rivalitas yang memang dituntut oleh nenek moyang terhadap anak Minangkabau. Ini apa Pak? Sehingga rivalitas tidak liar, tidak menjalinkan hal-hal yang destruktif, tapi justru konstruktif akhirnya menciptakan inovasi-inovasi kemudian hari. Apa kira-kira Mak? Silakan Mak Tengguh. Baik, ini ada dua hal ini yang perlu kita kaji kembali. Mhm. Kenapa inovasi itu mulai menurun atau bahkan tidak dilanjutkan? Hmm. Yang kedua, bagaimana rivalitas itu menjadi positif? Ya. Eh,
rivalitas menantu, barangkali bayangan masyarakat sekarang menantu dari dua keluarga yang berbeda. Hmm. Masa lalu itu Bung Adit, Ya. menantu itu dari satu keluarga, tapi si anak ini istrinya dua, tiga bahkan. Ah, Bung Adit pernah dengar cerita mantan Gubernur Sumatera Barat Pak Gamawan Fauzi. iya, iya. Pak Gamawan Fauzi itu punya dua orang ibu, Aha. ibu kandung dan ibu tiri yang bersahabat kental. Iya, iya, iya. Suaminya satu, istrinya dua bersahabat, berteman. Itu Dan itu. dua istri ini sama-sama membawa pabukuan ke rumah mentuanya. Itu masa lalu. Iya, 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 betul, Nah, betul. ketika pabukuan yang dibawa istri pertama dinilai lebih hebat oleh mentuanya, dia tidak iri, dia bahkan datangi istri pertama itu. Iya. Ajaran awak kak, awak ini lo yang itu gue. Iya, iya. Mereka justru berkolaborasi menghasilkan inovasi baru. Iya, 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 Masa iya. lalu, istri dari seorang laki-laki itu dua atau tiga, itu biasa saja mereka datang mantap buku bersama. Iya, 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 betul. Oke, menarik ya. Kenapa? Mereka ingin dapat perhatian dari mertuanya dan kekompakan mereka itu justru menyenangkan hati si mertua. Masa Mm-mm. lalu tidak aneh istri itu bersahabat. Iya. Dua istri dari satu laki-laki. Nah Aha. itu tidak mungkin ketemu zaman sekarang. Tidak mungkin, Mak ya. Nah, istri dari dua orang yang berbeda kalau bersaing di depan mertuanya sekarang mereka bisa saling tidak menyapa. Nah, ini Mak, ini yang ingin saya gali. Artinya apa, Mak? Tentu ada nilai yang hilang hari ini, Mak. Ketika kita memandang sebuah rivalitas, tidak lagi untuk menghasilkan yang konstruktif, tapi justru menciptakan kondisi yang destruktif, yang menghancurkan gitu loh, Mak. Jadi yang akhirnya keluar tidak lagi inovasi, tapi justru yang keluar itu adalah trik-trik yang Menjatuhkan lawan. menjatuhkan lawan. Dan ini saya pikir maaf-maaf ya, kalau kita perluas nih, Mak, ini untuk semua aktivitas sosial Seluruh sosial, dunia politik. iya, politik udah masuk, udah menular nih, Mak. Nah, makanya kita ingin kembalikan, yuk kita kembalikan rivalitas itu, rivalitas ala Minantu Minangkabau. Nah, itu maksud saya gitu, Mak. Nah, Iya, apa nilai-nilai itu yang saya ingin cari, apa sesuatu yang memagari mereka sehingga mereka tidak menjadi berlawanan gitu loh, tapi mereka justru akur sama bilang tadi, mereka justru saling berkolaborasi ketika mereka kalah. Oke, kalau Mama bilang tadi adalah karena dia istri dua orang istri dari satu suami, tapi kan tidak melulu seperti itu kan, Mak. Bisa juga umpamanya dari anak laki-laki semuanya dari si ibu ini, kemudian dia punya istri masing-masing satu. Nah, nanti iya, kan pada bulan Ramadan kan istri-istri ini datang nih semuanya nih, Mak. Dari 5 anak laki-laki ini datang semuanya umpamanya, dan akan terjadi iya, juga rivalitas saya pikir untuk memperlihatkan mana yang terbaik. Nah, tapi tidak ada yang saling berbenturan. Tidak ada yang saling saling iri dengki. Ini apa ini yang harus kita ambil nilai apanya, Mak, kearifannya di sini. Silakan, Mak Tenggu. iya. Ada sebenarnya dalam khazanah aturan adat Hmm. bahwa ipar itu bukan musuh. Hmm, hmm. Kenapa? Karena pada momen-momen tertentu dalam adat itu, ipar itu harus kerjasama untuk menghasilkan kerja. Ya, ya, Misalnya ya. begini, Hmm. seorang ibu punya tiga anak laki-laki, Ya. ya, satu anak perempuan. Hmm. Ketika tiga laki-laki ini punya masing-masing satu istri, tiga istri ini bertanggung jawab untuk apapun perhelatan di rumah saudara perempuan Ya, ya, ya. laki-laki itu. Apalagi kalau saudara perempuannya ada beberapa. Jadi kalau bermenantu saudara perempuan suaminya, itu dapur mereka yang menguasai bertiga, Iya, kalau nggak salah tuh istilahnya Sumandan, Mak ya. Sumandan. Nah, Oke, itu sangat itu tahu ya. dia. Ya, ya, ya. Kalau dalam lagu jelas itu ya, Pak Iya. Sumandannya Iya, banyak. iya, iya, iya. Nah, Mana tiang nah, tiang piriang deh, Mak ya. iya, Oke, betul karena betul. Sumandanlah yang harus menjalankan seluruh prosesi adat di rumah mertuanya, di rumah iparnya itu. Yang Kalau berkaitan. mereka tidak kompak, Mm-mm. ya jelas berantakan itu. Yang berantakan siapa? Mereka semua. Iya, Mau betul mereka betul. 3 orang, mau mereka 8 orang, mereka akan dihujat oleh masyarakat. Sumandan tidak salah saya, celeklah halik berserak-serak. Nah, kira-kira begitu. Iya, iya, Nah, iya. ini cara adat menyatukan mereka. Jadi jauh hari sebelum
perhelatan di rumah mertuanya, para Sumandan ini akan berunding menghasilkan karya terbaik mereka untuk sebuah perhelatan. Nah, itu yang kemudian berjalan berkelindan dengan inovasi tadi, Bung Adit. Iya. Uh, kan, Boleh saya potong, Mak. Artinya ya, sebelum para menantu ini dipaksa tanda kutip untuk berrivalitas, gitu Mak ya. ya, Mereka telah dibina dulu dengan sebuah rasa bahwa ketika mereka macam-macam yang akan buruk namanya adalah nama suaminya juga, nama keluarga suaminya juga, kan gitu ya, Mak ya. ya, betul. Artinya apa? Mereka satu sesungguhnya, walaupun mereka berada pada posisi yang berbeda, iya kan, Mak. Ya. Tapi mereka satu. Ketika ini hancur karena perbuatan mereka, maka yang hancur itu adalah keluarga suaminya dan mereka ikut hancur, kan gitu, Mak. Nah, apakah nilai-nilai ini yang mengawal sehingga ketika mereka berrivalitas, mereka happy jadinya gitu loh, Mak. Mereka nggak saling. Betul. Iya, karena mereka udah berasa adik kakak nih ceritanya, kan gitu ya, Mak ya. Ya. Ini kan ceritanya bersambung ini, Bung Adit. Iya. Mantan pembukuan di bulan Ramadan, Hmm. biasanya habis Hari Raya Idul Fitri itu ada ada perhelatan bermenantu. Oke. Maka dalam mantap pembukuan para Sumandan ini membawa pembukuan masing-masing, itu mereka akan berunding. Maka kue kita yang akan dibawa untuk beralek nanti, Iya, iya, bermenantu iya. nanti. Nah, hasil yang semula dalam pertandingan dalam tanda petik rivalitas itu mereka angkat menjadi karya bersama dalam alek mereka nanti. Iya, Alek iya. apa? Alek rumah mertuanya. Nah, inilah cara adat Minangkabau mempersatukan para Sumandan, para menantu itu. Iya, 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 iya. Memang rivalitas ketika mantan pembukuan, tapi nanti hasilnya mereka sendiri yang akan memanfaatkan untuk kehebatan karya mereka dalam Alek Basamo. Tidak boleh satu menantu pun hilang mukanya di depan Alek di rumah mintuonya. Betul. Begitu Oke. perintah adat. Jangan sampai kurang sasai sabalango Alek kita. Nah, kira-kira Oh, gitu. itu maksudnya Mak ya? Ya. Kurang sasai sabalango itu artinya apa? Ada satu menantu yang terabaikan atau tersisihkan dalam pesta di rumah mertuanya. Gitu ya. Makanya mereka yang ditugaskan adat untuk menatian-natian piring itu artinya apa? Iya, iya. Memperlihatkan kemeriahan sebuah pesta di rumah mertuanya. Jadi tidak terlepas ketika mantap pembukuan itu adalah peristiwa rivalitas antara menantu. Dalam tanda petik bagus ya rivalitasnya, karya terbaik, inovasi. Tapi ujung-ujungnya adalah untuk nama baik mereka bersama juga. Iya, iya, iya. Begitu Bang Adil. Baik, menarik sekali, Mak. Ternyata ya begitu dalam kearifan yang bisa kita kita gali dari hanya mantan pembukuan ini, Mak Tenggu ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut, Mak, saya ingin sapa pendengar. Ada satu tadi yang tertinggal untuk kita diskusikan, kenapa Ya. itu mulai menurun. Mudah-mudahan nanti. Oh iya, benar-benar. Oke, baik, pendengar, dosa pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, ingin menggali lebih jauh, ya. Saya suka ungkapan ini, tapi saya sering lupa apa istilahnya, Mak? Mengaruh ya, mengaruh asabi gawa, apa istilahnya, Mak? Mengaruh sabih gawang. Mengaruh asabi gawang. Nah, ini luar biasa ya. Itu mencari sampai ke akar-akarnya. Iya. Berpikir radikal. Ini radikal yang konstruktif itu ya, Mak ya. Mencari sampai ke akar. Oke, silakan saudara pendengar bagi Anda yang ingin bergabung mengaruh asabi gawang, silakan di 0751 812 414 ataupun di 081166 09240. Kami beri kesempatan untuk Anda seluas-luasnya yang ingin, mungkin ada yang berbagi cerita juga atau berbagi pengalaman juga seperti biasa ya, Mak ya. Mana tahu nih, ya, ada pengalaman nih tentang bagaimana rivalitas ini terjadi gitu ya. Saya lebih tertarik ke persoalan itu, Mak. Baik, 812414 ada yang bergabung? Iya. Kita coba terima ya, Mak ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa? Mak Labai Nanso. Mak Labai Nanso. Yo. Di mana, Mak? Alhamdulillah di daerah Wadangan tadi paparan di tuanku ya. Ya.
Ambo labay di pasukuan ambo gini. Dia untuk aku tahu tuh. Labay koran siya ya lagu. Iya. Lagu Makudon. Iya. Jadi ambo melihat apa yang dipaparkan tadi itu. Semua seluruh proses tadi berfungsi sebagai kontrol sosial dari anak kemanakan dalam keluarga besar. Itu kontrol sosial. Apa kontrol sosial? Misalnya ada acara barang ni, ada ngantung na tibo tu sana na tibo. Jadi tanya apa na tibonya? Yang bertanya apa dia? Tentu mama. Apa ada adonya? Apa ada adonya? Hadis ko main ko raso di bawah naik, preso di bawah turun. Dona tapi gua nggak dona itu. Jadi itu kalau diperluas sama tangku, mandu menyelam paso itu kontrol sosial dia sama tangku. Betul. Kampung Boga kan menyelam paso kan mandu tuh. Tapi orang siak kok kadang-kadang sehari sore itu ada tiga rumah sanakan. Ya kan? Habis itu sadunya ditanya di mama bang. Cano mah. Ya, di absen. Hah? Di absen? Ya, jual suando di absen. Kalau ndak ada ditanya, bah kok ndak ada nyo. Masalahnya adanya. Jadi itu kalau misalnya masalah hubungan keluarga disalahkan. Kalau politik dulu baru hanya saya macam tu. Iko dengan perkembangan sosial kini, lah mulai berkurang macam tu. Lama tu itu main tengku. Apa waktu muda-muda ko, waktu muda kan kini umur 70 tengku, mungkin 70 ada nak. Iya, Mendekek. Jadi ketika ambo tahun 70-75 dulu, ambo kalau pulang sekolah dari Candong tu ke kampung, ambo tu orang Meria sana. Iya, betul. Enggak ada beban lo tengku. Nggak ada upah. Ibu ambo di rumah, awak ke Meria sampai hari lain, ibu mama di rumah tu. Baru Meria, dia tanya cuma 2 kali Meria awak, tu kitchen. Ada lah tukang mengecian tu mah. Betul. Datang satu tengku kalau mama yang melatih memanggil Meria, datang satu. Iya. Jangan kan orang datang, orang lewat saja mintanya orang lain, nggak sesukuannya ada lewat jadi jalan, bawah tapi pematang. Satu nih dia teman. Iya betul. Satu orang ngasih tua itu aja, Meria di situ. Tadi kau tangku lah tiba di rumah satu. Iya. Jadi seluruh kegiatan kekeluargaan di Minangkabau itu adalah kontrol sosial, bagaimana ikatan itu sangat kuat. Inilah mulai tercerai-berai. Iya. Oke. Kini membaca itu bau pahan ini, Meria di pahan. Mengatur mengirai upahan. Kalau ada kuliner ke di pahan. Iya. Ayo tangku masih tangku. Assalamualaikum. Ya Malabai. Ya Malabai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malabai. Baik, menarik ya Mak ya. Saling sharing kita di Malabai dengan pengalaman. Malabai ini salah satu guru adat juga ini daerah Cilatang. Oh ya. Iya. Jadi yang beliau sampaikan tadi itu betul sekali bahwa setiap pertemuan adalah waktu atau kesempatan bagi seorang mama untuk memeriksa keadaan kaumnya. Kaum itu bukan hanya kemenakan, tapi termasuk anak pisang, termasuk minantu-minantunya. Nah, ada adat istiadat mendoa sebelum puasa misalnya. Nah itu di absen, diperiksa satu persatu keadaannya. Termasuk ketika beralik tentu saja. Jadi betul, kontrol sosial itu terjadi dalam setiap pertemuan adat. Memeriksa keadaan anak kemenakan yang luas itu. Betul, makasih Mak Labai Banso. Iya, baik Mak Labai Banso ya. Oke, silakan dan sanak yang lainnya kalau masih ada yang ingin bergabung. Kita masih buka dua line telepon 0751 812 414 ataupun di 08166 09240 ya. Topik kita begini adalah berbagai kearifan lokal sekitar puasa dan hari raya di Minangkabau ini
Iya. Baik, sembari menantikan telepon Nusana, ya. Ada yang ingin bergabung? Sepertinya tadi ada yang terlihat ingin bergabung. Silahkan di 08166092240 lalu ada yang masuk tadi ya. Atau di 812414. Waktu kita masih tersisa lebih kurang 7 menit ke depan ini ya. Mungkin bisa untuk satu penanya lagi, telepon lagi. Baik, kalau belum ada, kita coba melanjutkan perbincangan bersama Mama Tuanku Mangkudun ya tentang berbagai kearifan lokal ini. Sejatinya tadi saya pengen mencoba masuk ini ke kearifan lokal yang lain ini, Mak. Tapi nanggung sepertinya waktu kita ya. Karena saya lihat ada juga yang menarik persoalan memberasihan kuburan, kan gitu ya, Mak ya. Memberasihan kuburan baik itu di awal, kan biasanya di sebelum Ramadan dan juga sebelum hari raya biasa, Mak ya. Sebelum hari raya juga ada yang datang ke kuburan gitu, Mak Tuanku. Nah, namun sebelum ke sana saya masih sepertinya waktu kita kurang cukup untuk itu dan Ada kita satu hal, Bung Adit, iya, yang disebut Lawe Mangso tadi. iya. Kenapa sekarang itu berkurang atau Iya, menurun? benar. Iya. Seperti juga bahasan kita sebelum tadi, Mak ya. Kenapa nilai-nilai rivalitas sekarang justru menuju ke hal-hal negatif dan kenapa justru sekarang yang dihasilkan bukan yang terbaik tapi berusaha memberikan yang mengatakan yang lain tidak baik, yang dia yang terbaik gitu kan gitu ya. Iya, rivalitas masa lalu itu rivalitas positif. Bahkan dua menantu yang berival, bertanding menyerahkan pabukuan yang mereka buat. Ketika ada satu yang dianggap lebih baik, yang kalah ini malah berguru kepada yang diakui baik itu. Mereka Iya, makin akrab. Nah ini, kemudian kenapa menurun rivalitas itu? iya. Ada hal yang berubah dalam sistem pendidikan. Dulu di rumah gadang itu gadis-gadis belajar memasak, bertenun segala macam kepada Bundo Kanduang. Sekarang mereka kan sudah ditarik ke sekolah. Nah di sekolah yang mohon maaf kita bukan mengkritik keseluruhan, banyak sekali kearifan-kearifan lokal itu tidak lagi dipelajari, diajarkan. Sehingga termasuk pabukuan sendiri sekarang mereka tidak bertanding membuat, tapi bertanding untuk Membeli. membeli. Iya. dengan Berburu takjil, iya. berburu takjil. Iya. Nah, yang berkembang adalah pasar jadinya. Pasar Ya, pabuku mungkin di satu sisi ada baiknya sih ya, Mak ya, untuk ini berkembang. iya, iya betul. Nah, cuman di sisi lain sisi ya nilai-nilai tadi yang seharusnya kita pertahankan justru hilang kan gitu ya, Mak ya. Iya. Inovasi sekarang justru berada di tangan para pedagang. Itu sah-sah saja. Ya. Tapi yang kasihan justru generasi muda yang mengandalkan pasar untuk segala hal. Akhirnya Bahkan untuk bikin cendol saja mereka beli. Ya. Dulu cendol itu mereka yang menciptakan beragam macam cendol yang mereka buat di rumah. Saya ingat cendol air mata pengantin itu lahirnya dari rumah tangga itu. Itu kreasi, bukan kreasi bisnis, kreasi dalam mantap pabukuan tadi. Pembukuan juga ya. Ya, estebak itu bukan di pasar, bukan di pedagang, tapi lahir dari kreasi di rumah tangga. Nah, mengembalikan itu menjadi kreasi rumah tangga, ya perebutan antara pasar dengan kegiatan pengajaran di rumah tangga ini memang perlu kita kembalikan seperti usul Mak Mansur tadi. Begitu Bang Adit. Baik. Nah, menarik sekali pada akhirnya ya. Dan akhirnya kita lihat ada sebuah dilematis juga nih ya, Mak ya. Apakah kita akan berpihak ke peningkatan perekonomian? Memang kita akui ya, Mak ya. Munculnya pasar-pasar bukuan itu satu sisi adalah menggenjot perekonomian sebagian masyarakat, tapi justru sedikit demi sedikit memudarkan. Iya, kalau tidak Semangat kreatif. kreativitas, ya. Oke, Kreativitasnya beralih ke pasar. beralih ke pasar. Oke, ini mungkin PR kita ke depan ini, Pak ya. Bagaimana mencoba kembali mengadopsi
nilai-nilai pembentukan karakter melalui Manta Pabukuan ini, ya. Oke, baik, Mak Tuanku, tanpa terasa, Mak, ternyata juga waktu mengantarkan kita ke penghujung kearifan lokal Minangkabau kita di pagi hari ini hanya dengan satu mata pembukuan ini. Insyaallah di minggu depan kita akan ada lagi kearifan lokal tentang Ramadan dan hari raya ini. Cukup banyak, saya pikir nanti juga ada membantai, saya pikir gitu ya, ya. Ada Malamang gitu ya. Malamang akan masuk apa? Akan masuk hari raya. Oke, baik, sebelum berpisah, Mak, barangkali ada baiknya atau kami minta Mama untuk sebuah kesimpulan tentang pembicaraan kita tentang Manta Pabukuan ini. Silakan, Mak Tangku. Baik, terima kasih Bung Adit. Manta Pabukuan adalah salah satu bentuk adat istiadat yang menerjemahkan perintah silaturahim. Nah, tapi Manta Pabukuan kemudian berkembang menjadi adat istiadat yang melahirkan inovasi. Para menantu yang ingin mempersembahkan karya terbaiknya, pabukuan terbaiknya, makanan terindahnya atau istilah Bung Adit, lama dan sangat lama kepada keluarga mertua mereka, itu menghasilkan inovasi-inovasi kuliner. Tadi kita catat bahwa kuliner Minangkabau untuk pabukuan itu di internet juara di seluruh suku bangsa di Indonesia. Paling banyak dan banyak yang terkenal dengan nama-nama yang hebat luar biasa. Ada bubur kampiun, bubur katibiang, dan segala macamnya. Nah, kemudian inovasi itu juga menghasilkan ragam yang luar biasa dan adopsi inovasi dari luar. Minangkabau dinyatakan pertama kali menggunakan es untuk kuliner minumannya, mendahului Jakarta dan lebih banyak karyanya. Nah, ini menunjukkan bahwa adat istiadat seputar Ramadan yang lahir dari perintah silaturahim sebelum berpuasa atau di tengah berpuasa itu menghasilkan karya-karya terbaik di Minangkabau, khususnya dalam langgam adat Antigo, pakaian adat, bungo adat, dan pamenan adat. Nah, lanjutan dari itu menjadi semacam sosial kontrol, istilah Malabai tadi, kontrol sosial bagi keluarga kalau ada bahagian menantu atau bagian kemenakan yang tidak terlibat dalam sebuah peristiwa adat. Manta Pabukuan itu sekalian memeriksa atau mengabsen Ya. para menantu, para cucu yang hadir. Mana sih itu? Kenapa dia tidak hadir? Apa keadaannya? Jadi ada kontrol sosial dalam setiap pertemuan. Mudah-mudahan ini jadi catatan kita bersama bahwa apapun peristiwa adat yang dilahirkan nenek moyang itu ada maksud baiknya, ada nilai-nilai baiknya untuk keutuhan keluarga besar, kaum, komunal, suku, mama, kemanakan, mintu, minantu, dan yang paling berkurang sekarang itu ketika Pasumandan itu tidak lagi begitu kokoh hadir dalam ale-ale. Padahal dulu Pasumandan itu menjadi citra kehebatan sebuah kaum. Sumandannya menguasai ruang publik ketika ada sebuah pesta, sehingga didendangkan. Mudah-mudahan ini bisa kita bangkitkan kembali. Amin. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah aktif, walaupun satu yang bisa tertangkap tadi. Iya. Kita jumpa dalam kesempatan mendatang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dun Sana Padanga, kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini. Dalam topik besarnya kearifan lokal sekitar puasa dan hari raya di Minangkabau, dan subtopik kita tadi ada Manta Pabukuan ya, yang sudah dikupas tuntas oleh Mak Tuan Kemengkudun ya, dengan segala nilai-nilai kearifannya seperti yang diarahkan beliau tadi. Mudah-mudahan bisa kita
bangkitkan kembali ya, membangkit batang terendam kata orang gitu ya. Oke, baik dan saudara pendengar, akhirnya saya bersama Mak Tuan Kamangkudun mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan jangan lewatkan setiap Kamis pagi ya dengan berbagai kearifan-kearifan yang semakin jauh kita selami, semakin kita temukan mutiara-mutiara lain dari kearifan lokal Minangkabau ini. Untuk itu tetap bersama kami di spesial program Perempat dari Padang setiap Kamis pagi jam 9, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.